Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni Munajroh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Mbak Ani Hastari. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai perbedaan di kalangan ahli hisab, perbedaan di kalangan ahli ruqyat, dan konsepsi titik temu hisab ruqyat di Indonesia. Saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu yang perbedaan di kalangan ahli hisab. Pada dasarnya, perbedaan di kalangan ahli hisab itu terjadi karena dua hal. Yang pertama yaitu karena bermacam-macamnya sistem dan referensi hisab. Dan yang kemudian yang kedua itu karena beda-bedanya kriteria hasil hisab yang dijadikan pedoman. Yang pertama, bermacam-macamnya sistem dan referensi hisab. Nah, saat ini terdapat lebih dari 20 sistem dan referensi hisab yang masih dipergunakan oleh masyarakat Indonesia. Semuanya itu dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok yang kita kenal sebagai hisab takhribi, hisab tahqiqi, dan hisab kontemporer. Dan kemudian dari ketiga kelompok hisab tersebut masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri. Namun untuk perhitungan posisi bulan dan matahari secara detail ketiga kelompok tersebut menghasilkan data yang berbeda. Nah, terutama pada kelompok hisab takhribi dengan dua kelompok hisab yang lainnya. Perbedaan ini akan berkonsekuensi pada perbedaan penetapan awal bulan. Jika yang satu menyatakan hilal sudah berada di atas ufuk, maka yang lainnya akan menyatakan bahwa hilal masih berada di bawah ufuk. Nah, dari sini berakibat banyak ahli ruqyat pun yang sudah menerima hasil ruqyatnya, dan ada juga yang istikmal karena tidak menerima hasil ruqyat tersebut. Kemudian yang kedua, karena berbeda-bedanya kriteria hasil hisab yang dijadikan pedoman. Nah, selain yang tadi, yang pertama karena banyaknya sistem dan referensi hisab, di sini juga yang kedua yaitu karena berbeda-bedanya kriteria hasil hisab yang dijadikan pedoman. Nah, di sini sebagian ada yang berpedoman kepada istimak qoblal huruf, dan yang kedua ya ada sebagian juga yang berpegangan pada posisi hilal di atas ufuk. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yang selanjutnya yaitu perbedaan di kalangan ahli ruqyat. Untuk perbedaan di kalangan ahli ruqyat sendiri, tidak seluruh kalangan ahli ruqyat di Indonesia kini keadaannya sama seperti di masa Nabi Muhammad SAW, di mana laporan ruqyat dari semua muslim itu diterima tanpa syarat. Kini sebagian ahli ruqyat mensyaratkan bahwa hasil ruqyat harus selalu sesuai atau didukung oleh hasil hisab. Jika hasil ruqyatnya bertentangan dengan hasil hisab, maka hasil ruqyat tidak dapat diterima. Nah, di sini mengakibatkan adanya perbedaan dalam memulai puasa dan hari raya dan pelaksanaan hari raya. Seperti pada Idul Fitri tahun 1412 Hijriah. Nah, di samping itu, para ahli ruqyat masih belum sepakat bulat tentang matlah. Sejauh mana jangkauan berlakunya hasil ruqyat suatu tempat masih menjadi perdebatan. Ada yang menganggap bahwa hasil ruqyat suatu tempat itu hanya berlaku untuk suatu wilayah hukum atau suatu negara saja, atau negara itu sendiri. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ruqyat suatu tempat berlaku untuk seluruh dunia. Nah, untuk kasus seperti ini itu seperti halnya banyak terjadi jika di Arab Saudi itu sudah mengeluarkan hasil ruqyat, maka di Indonesia akan terpengaruh dengan informasi hasil ruqyat yang ada di Arab Saudi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengenai konsep titik temu hisab ruqyat di Indonesia. PBNU telah membuat pedoman ruqyat dan hisab yang merujuk pada sebagian hadis dan pendapat ulama yang intinya yaitu tetap akan menggunakan ruqyat hilal atau istikmal dalam penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Namun, hasil ruqyat dapat ditolak bila tidak didukung oleh ilmu pengetahuan atau hisab yang akurat. Nah, sampai saat ini batasan yang digunakan adalah yaitu ketinggian hilal minimum 2 derajat. Bila kurang dari itu, maka hilal dapat ditolak. Nah, prinsip yang digunakan adalah wilayatul hukmi, yaitu ulil amri atau pemerintah, lebih dikenal dengan pemerintah, dapat menetapkan ru'yatul hilal di suatu tempat di Indonesia. Nah,
dari ruqyat itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Isbat atau penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah sendiri dilakukan oleh pemerintah dapat diikuti selama didasari oleh hasil ruqyat. Nah, selain PBNU di sini juga ada PP Muhammadiyah. Nah, untuk PP Muhammadiyah menetapkan awal bulan Qamariyah dengan hisab wujud hilal melalui metode hisab yang akurat. Hilal dianggap wujud bila matahari terbenam lebih dahulu dari bulan, walaupun hisab dan ruqyat diakui memiliki kedudukan yang sama. Nah, di sini metode hisab sendiri dipilih karena dianggap lebih mendekati kebenaran dan lebih praktis. Nah, Muhammadiyah sebenarnya pernah menggunakan metode hijab ijtima qoblal ghurub atau ijtima sebelum maghrib dan hisab imkanur ru'yat atau hilal yang mungkin dilihat, tidak sekedar wujud. Nah, dalam memaknai hilal, tetapi karena kriteria imkanur ru'yat yang memberikan kepastian belum ditentukan dan kesepakatan yang ada sering tidak diikuti, maka Muhammadiyah kembali ke hisab wujudul hilal. Prinsip wujud wilayatul hukmi juga digunakan, yaitu bila hilal di sebagian wilayah Indonesia telah wujud, maka seluruh Indonesia dianggap telah masuk bulan baru. Begitu. Demikian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Puspita.